Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini saya Anissa Distira akan coba untuk memperkenalkan bagaimana sih tahapan rekrutmen biasanya yang terjadi di setiap perusahaan. Mungkin untuk beberapa perusahaan belum tentu sama ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat dari beberapa fungsi dari prosesnya itu sendiri, biasanya ada beberapa tahapan yang serupa. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan buat teman-teman yang mungkin berencana untuk melamar atau misalkan ingin coba ke perusahaan yang lain nih. Seperti apa sih sebenarnya cara rekrutmen atau tahapan seleksi yang ada di setiap perusahaan itu? Nah, kali ini saya coba jelaskan secara singkat aja ya. Semoga bisa memberi tambahan informasi bagi teman-teman semua dan supaya bisa lebih siap lagi nantinya. Kalau teman-teman bisa lihat di layar, ini secara umum sebenarnya hiring proses itu sendiri terdiri dari banyak tahapan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ada 12 tahapan. Kita mulai dari review company session yang nomor 1. Dari sisi perusahaan, pasti akan melihat dulu nih kebutuhan yang seperti apa sih yang mereka butuhkan, bukan yang langsung mengeluarkan saya ingin orang yang seperti ini untuk posisi yang seperti itu gitu. Enggak ya teman-teman. Perusahaan pasti akan melihat dulu nih spesifikasinya. Kayak yang nomor 2. Apa boleh untuk posisi ini diisi sama orang yang seperti ini gitu. Dan tidak juga langsung semua posisi itu diisi penuh gitu ya. Enggak ya, tapi dilakukan sesuai strategi perusahaan tersebut. Strateginya seperti apa? Ya, itu tergantung perusahaannya masing-masing ya. Strategi itu digunakan untuk mencari daftar kandidat yang sesuai, sampai dengan mereka mendapatkan beberapa kandidat yang masuk, kemudian diinterview oleh mereka. Lalu mereka juga bisa menggunakan phone interview atau interview online lewat ponsel gitu. Juga ditambah dengan beberapa tahapan seleksi dan terakhir adalah beberapa pre-screen. Sebelum nantinya akan masuk ke background check, juga melakukan offering atau negosiasi gaji. Setelah itu baru deh kita melakukan tanda tangan kontrak dan akhirnya join dalam perusahaan tersebut. Itu adalah tahapan secara keseluruhan dari sisi mereka sebagai recruiter yang mana harus memahami hal ini. Tapi kalau teman-teman tidak perlu ya, saya di sini hanya menyampaikan saja supaya menambah wawasan teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa di setiap hiring proses itu akan ada beberapa tahapan, yaitu di sini ada yang pertama ada sourcing, lalu ada screening, lalu ada interview, dan juga offering, dan baru deh masuk ke onboarding atau induction. Sebagai karyawan baru, kita pasti sudah tidak asing lagi nih dengan yang namanya new era gitu. Di pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, udah banyak ya new era yang dilakukan gitu. Tidak kecuali pada bidang rekrutmen nih. Perusahaan mencoba hal baru untuk tidak akan lagi menggunakan banyak fisikal atau kontak langsung ya guna menekan tingkat COVID-19 di Indonesia. Bisa teman-teman lihat nih, lihat prosesnya. Di sini ada yang namanya sourcing, di mana biasanya para recruiter itu akan mencari para pelamar melalui website atau aplikasi khusus. Misalnya dari job portal, ada LinkedIn, ada Jobstreet, atau career.com, atau Locker ID, dan lain-lain. Masih banyak sekali sih website yang bisa sangat membantu teman-teman untuk mencari pekerjaan sesuai yang teman-teman inginkan. Lalu masuk lagi nih ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan screening. Nantinya perusahaan akan melibatkan yang namanya AI atau Artificial Intelligence guna men-scan CV-CV teman-teman yang udah teman-teman kirim. Nanti CV-nya tuh di-scan gitu sama pihak perusahaannya. Sekalian, itu dengan cara sistem komputer ya teman-teman.
Jadi paling enggak tuh harus ada keserupaan 80-85% CV teman-teman dengan ketentuan yang perusahaan inginkan gitu. Hal ini jelas sangat membantu perusahaan banget nih ya. Jadi perusahaan tuh nggak perlu ngelihat CV teman-teman satu-satu gitu. Pasti yang lamar kan banyak, gak cuman 10 orang doang gitu. Jadi kalau pakai AI kan lebih cepet, lebih gampang juga ya, dan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kita lanjut. Nih, kalau CV teman-teman berhasil lolos dan sesuai dengan ketentuan yang perusahaan inginkan, teman-teman harus prepare nih buat tahapan selanjutnya, yaitu interview. Untuk saat ini, interview dengan jarak jauh pun dapat dilakukan. Sebagaimana yang teman-teman tahu kan ya, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, atau bahkan video call lewat WhatsApp atau media lainnya. Yang pasti, pastikan saja teman-teman paham akan cara penggunaannya, sinyal tetap baik, dan tetap menggunakan pakaian rapih ya, walaupun interviewnya secara online. Hal ini juga bisa digunakan pada psikotest secara online. Teman-teman bisa langsung join ke portal yang telah disediakan dari perusahaan sih biasanya, dan itu bisa dilakukan di mana saja. Berikutnya di sini ada lagi ke offering atau negosiasi gaji. Tahap ini juga bisa dilakukan secara online. Soalnya tahap ini juga bisa dilakukan dengan kayak telepon aja atau tukeran email dan berbagai media sosial dan media komunikasi lainnya ya teman-teman. Lalu setelah teman-teman melakukan kesepakatan dan berhasil mencapai kata adil, juga setuju akan ketentuan dan benefit yang didapatkan dari perusahaan, biasanya sebelum ini teman-teman setelah dinyatakan lolos harus melewati MCU test dulu ya. Tapi kalau teman-teman sehat walafiat bisa lolos kok, tenang. Dan terakhir, kalau teman-teman sudah melewati dan mencapai kesepakatan nih di tahap offering tadi, teman-teman akan join di perusahaan tersebut. Nantinya teman-teman juga akan jadi training atau induction sebagai karyawan baru, dan mendapat webinar dan pelatihan-pelatihan lainnya agar lebih kenal dan paham pada perusahaan yang teman-teman akan tempati nanti. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa proses hiring proses lebih detailnya secara singkat dan padat tapi ya. Yang pertama banget kita lakuin itu adalah apply job, yaitu kita bikin CV kita, terus CV-nya kita masukin ke portal-portal atau website atau aplikasi khusus untuk mengirim lamaran atau perusahaan gitu ya. Kita bisa nyari lowongan kerja tuh di website yang udah saya sebutkan di atas tadi ya. Nanti kalian bisa ngirim CV kalian ke sana tuh, tergantung narasumbernya, pakai email atau nomor WhatsApp atau yang lainnya gitu ya. Terus yang kedua adalah tes psikologi. Nah, biasanya tahap awal tuh, tahap proses rekrutmen itu melakukan tes psikologi. Karena itu adalah cara perusahaan untuk melihat teman-teman yang sudah terpilih dari screening CV ini nih, cocok nggak sih teman-teman nih ke perusahaan si tersebut gitu. Karena kan kalau nggak cocok juga nantinya susah sendiri ya teman-teman. Terus nanti yang ketiga, kita lanjut ke interview. Interview itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang interview dengan user, ada yang interview dengan recruiter, atau interview dengan calon atasannya langsung nanti. Atau ada juga yang interviewnya tuh dengan beberapa panel interview. Jadi teman-teman bisa aja nanti berhadapan dengan 2, 3, atau bahkan 4 orang sekaligus dalam satu sesi. Nah, biasanya yang kayak gini tuh bisa selesai dalam 1 hari ya. Kalian biasanya ditanyain tentang skill, pengalaman pribadi, dan pengetahuan tentang perusahaan tersebut.
Lalu yang berikutnya adalah MCU test atau pengecekan kesehatan. Ini hampir dilakukan setiap perusahaan ya, karena tentunya nih perusahaan pasti tidak mau dong menerima teman-teman yang sakit atau kurang sehat gitu ya. Jadi harus diteliti dulu dari sama perusahaan gitu. Pastikan teman-teman sehat walafiat. Nah, setelah lolos MCU test, kemudian yang berikutnya adalah offering. Offering ini teman-teman akan diberikan suatu penawaran kerja dalam bentuk kayak berapa sih gaji yang pengen teman-teman dapetin, terus benefitnya tuh seperti apa aja gitu. Dan juga yang lainnya, tergantung seperti apa teknik teman-teman dalam melakukan negosiasinya ya. Nah, itu ada sesi tersendiri ya. Dan juga yang terakhir nih adalah tanda tangan kontrak. Pastikan dengan teliti baca dulu kontrak kerja yang teman-teman dapatkan dari perusahaan sehingga waktu sudah menandatangani kontrak tersebut, teman-teman tuh nggak ada rasa menyesal gitu nanti di lain hari gitu. Jangan sampai ya, jangan sampai. Kalau memang belum paham, teman-teman bisa tanyakan langsung dengan sedetail-detailnya gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman protes, ternyata sudah tanda tangan di atas hitam dan putih gitu. Kalau yang udah kayak gitu tuh agak susah ya teman-teman. Yang ada nanti teman-teman malah ditanya balik, dulu kenapa nggak mempertimbangkan ini baik-baik gitu. Terus nanti malah berakhir membuat teman-teman nampak kurang profesional dengan kontrak kerja tersebut ya. Nah, itu dia penjelasan secara singkat tentang hiring proses yang dapat saya sampaikan ya teman-teman. Bisa diingat ada 6 tahapan proses yang harus teman-teman lalui. Yang pertama ada apply job. Teman-teman cari lowongan kerja di website, terus nanti teman-teman apply jobnya ke email kah atau ke WhatsApp kah, tergantung sumber yang dicantumkan. Lalu lanjut nanti kalau dipanggil, kalian ikut psikotest, lanjut lagi nanti ada interview, lanjut lagi nanti ke MCU test, dan langsung ke offering tentang negosiasi gaji. Dan alhamdulillah banget kalau teman-teman langsung masuk ke tanda tangan kontrak. Semoga teman-teman yang lagi berusaha ngelamar kerja dilancarkan rezekinya, teman-teman tetap semangat. Ya, kira-kira ya cukup itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Anissa Destira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.